Bu Nur dan Silakan Bu Eka, Fitri. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalian semua pada keadaan yang sehat di pagi hari ini. Sekarang, coba dilihat kanan kirinya. Adakah temannya yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Nah, Masuk semua. pintar. Alhamdulillah, semuanya masuk dan semangat belajar untuk hari ini. Semangat. Semangat, semangat. Ya, kita harus semangat belajar. Terkait dengan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kemarin yang memimpin doa nomor absen 5. Sekarang nomor absen selanjutnya nomor absen 6. Bu Lucy, mari pimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Lucy. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi Indonesia Raya. Semuanya dimohon berdiri, anak-anak. Berdirinya yang tegak ya, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, kita harus berdiri tegak saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tidak ada yang boleh ramai atau tidak tegak dalam berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, boleh duduk kembali. Apa kalian senang bernyanyi? Tenang. Ya, senang sekali ya menyanyikan. Sekarang saya ingin mengajak kalian menyanyikan sebuah lagu sebelum saya memberitahu kita akan belajar tentang apa hari ini. Coba dilihat. Nah, ini adalah sebuah video kita nyanyikan bersama-sama ya, dengan menggunakan lagu nadanya menggunakan nada pelangi-pelangi. Air mas krim, membaku es batu, menguap air, mengembun air embun. Baik, pintar sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa dari teks yang kita sudah nyanyikan tadi. Siapa yang tahu? Iya, Bu. Kira-kira kita akan belajar apa hari ini, Pak Mas Irawan? Belajar mungkin tadi ada berubah wujud, Bu ya. Iya. Ya, es batunya berubah wujud. Betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Ya, ada macam-macam di lagu yang tadi sudah kita nyanyikan. Nah, ini hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Tujuan pembelajarannya nanti kalian akan mendemonstrasikan proses perubahan wujud benda. Kemudian kalian akan menganalisis wujud-wujud benda, menyimpulkan perubahan wujud benda dengan tepat. Yang terakhir, kalian akan membuat laporan dari praktek yang sudah kalian kerjakan mengenai perubahan wujud benda. Nah, sekarang saya mau tanya, tadi perubahan wujud benda di dalam nyanyian ada berapa kira-kira? Siapa yang tahu ada berapakah wujud benda, perubahan wujud benda itu?
Tadi Enam, Bu. ada 3, Bu. 3, Bu. 3, masa 3 apa saja? S, Bu. Menyumbim. Apakah hanya ada 3? Benar, ada 6. Apa saja coba sebutkan? Cair. Mencair, betul. Membeku, Menguap. menguap. Menguap, mengembun, menyumbim, Ya, mengkristal. kristal. Pintar sekali. Nah, coba sekarang saya mau menampilkan sebuah video. Ini adalah peristiwa perubahan wujud benda. Nanti coba kalian amati ya, ini termasuk perubahan wujud benda yang apa ya kira-kira? Aku Daka dan aku Lulu. Tempat dingin. Cika, tunggu ya. Airnya belum dingin. Ya ampun, aku lupa. Gas kita masih ada di kulkas. Tidak, kenapa minumannya jadi begini? Kenapa, Dira? Ya, airnya udah mengeras dan jadi es batu, Cika. Ya, berarti nggak bisa diminum dong kalau airnya udah di tempat batu. Kenapa, Cika? Aku penasaran airnya kemana ya? Oh, itu. Kalau menurut teman-teman, airnya kemana? Airnya berubah menjadi wujud lain atau airnya ditukar dengan es? Ayo kita temukan jawabannya. Aku ingat sesuatu. Jadi kata Mace, air. Nah, dari video yang sudah kalian lihat, tadi benda apa yang kalian lihat? Air, Bu. Es, Bu. Es krim. Es krim. Terus apa lagi? Teh. Teh ya. Teh itu masih dalam berupa Gelas. benda apa? Dan Cair. cair. Benda cair. Teh itu benda cair tadi dimasukkan oleh Cika ke dalam kulkas. Kulkas. Cika lupa mengambil. Akhirnya saat dia ingat, dia ambil ternyata apa? Es Membeku, Bu. ya, tehnya jadi sudah nggak cair lagi dan tidak bisa diminum karena sudah membeku. Nah, air yang dimasukkan ke dalam kulkas menjadi es itu namanya proses membeku. Membeku itu berarti benda cair yang tadinya berupa air menjadi padat itu mengalami yang namanya pelepasan kalor ya. Karena berada di suhu yang lebih apa? Tinggi atau rendah kalau di dalam lemari es? Lebih rendah. Iya, betul sekali, lebih rendah. Ngomong-ngomong, siapa yang tahu apa sih perubahan wujud benda itu? Tadi kan dari kulkas, sebelum teh dimasukkan ke dalam kulkas masih berupa air. Setelah dimasukkan kulkas ternyata sudah berubah, nggak bisa diminum, jadi es. Berarti perubahan wujud itu apa? Nah, betul sekali. Perubahan wujud itu adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda menjadi wujud atau bentuk yang berbeda. Beda, bentuk lain. Seperti tadi air jadi es batu. Es batu kita nggak bisa langsung minum ya. Nah, perubahan wujud benda itu dapat terjadi karena adanya pelepasan atau penyerapan kalor. Jadi ada yang melepaskan kalor dan ada yang menyerap kalor. Coba perhatikan. Nah, ini adalah skema perubahan wujud benda. Kalau kita melihat dari video yang sudah Ibu tayangkan adalah perubahan dari benda berwujud apa menjadi apa tadi? Iya. Padat.
Betul sekali, dari cair ke padat yang namanya membeku. Dia melepaskan kalor. Kalau melepaskan kalor berarti dia tidak membutuhkan banyak panas. Ya, suhunya terlalu rendah sehingga dia bisa membeku. Sedangkan yang bergaris panah merah dia adalah proses yang menyerap kalor. Menyerap kalor berarti dia membutuhkan suhu yang tinggi. Contohnya pada padat ke cair, ini namanya mencair. Kira-kira benda apa ya yang merupakan proses peristiwa perubahan dari zat padat ke cair? Ada yang tahu? Es batunya yang bagaimana? Iya, atau es krim yang meleleh, es batu yang didiamkan di udara yang terbuka, dia akan menjadi cair karena dia terkena suhu yang lebih tinggi. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini anak-anak? Ada, Bu. Oke, berarti penjelasan Bu Fitri bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Bu Fitri punya beberapa gambar. Nih, gambar yang pertama. Apa yang kalian lihat di gambar pertama ini? Es Bu. batu. Ya, es batu. Kalau es batu ini termasuk perubahan wujud benda apa ya kira-kira? Betul sekali. Nah, Ya, betul sekali. Membeku. Berarti kalau membeku membutuhkan kalor atau melepas kalor? pas, Bu. Melepas, Bu. Iya, betul sekali. Melepaskan kalor. Ada contoh lain nggak selain es batu yang membeku? Siapa bisa menyebutkan? Angkat tangan. Aliran itu, Bu. Apa lilin, Bu, yang menetes, Bu, kembali jadi lilin lagi. Ya, betul sekali. Sekarang kita lanjut perhatikan gambar yang kedua. Nah, ini ada gambar apa? Air. Air mendidih. Ya, air mendidih. Itu air yang sudah dipanaskan. Kalau tidak dipanaskan pasti tidak akan mendidih. Berarti dia memerlukan kalor. Kalor. Menyerap kalor. Nama perubahan wujudnya apa? Menguap. Menguap. Iya, betul. Menguap dari air atau cair, benda cair menjadi uap air. Ya, menjadi gas. Itu namanya menguap. Ada contoh lain yang bisa kalian sebutkan mengenai menguap? Kira-kira apa? Ya, betul sekali. Selanjutnya, coba dilihat. Ada es krim yang cair. ya, ini es krim yang didiamkan di luar ruang terbuka. Dia akan mencair. Karena apa? Karena di sini ada yang namanya penyerapan kalor. Sekali. Bu Guru, Bu Guru. Bu Iya, Guru. Pak. Iya, Izin ke belakang, Bu Guru. iya boleh. Mas Irawan, silahkan. Sekarang kita akan melanjutkan ke gambar berikutnya. Coba dilihat gambar apakah ini? Rumput, Ini- Bu. Ya, Basah rumputnya. rumputnya basah. Ini bukan rumput yang basah karena disiram ya. Ini Bu Fitri ambil foto rumput saat pagi hari. Di pagi hari biasanya ada apa? Embun. Embun. Betul sekali. Kalau embun itu adalah perubahan wujud apa kira-kira? Mengembun. Ya, namanya mengembun. Perubahan wujud dari gas ke air. Air. Betul. Air.
Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan sampai Tidak. sini? Paham, Bu. Baik, kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Ini adalah gambar apa? Pasti kalian sudah tahu, biasanya dibuat sebagai pewangi, ya. Ini Kapur adalah barus. gambar kapur barus. Ini adalah salah satu contoh perubahan yang namanya apa? Menyublim. Betul sekali, menyublim perubahan dari benda Padat menjadi gas. Sekali Mbak Lucy. Selanjutnya, nah yang terakhir ini ada pohon, ya, ranting dedaunan, cemara, yang ada apanya ini? salju. Ya, Ada es. salju. Nah, kalau salju perubahan wujud apa ya kira-kira? Apa ya? Perubahan apa ya kira-kira? Membeku Salju apa itu dari mengkristal apa? ya, Bu? Membeku atau mengkristal? Salju ada di udara luar kan? Berarti dia berasal dari gas. Gas yang mendapatkan tekanan udara yang sangat rendah sehingga jika dia langsung mengkristal. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Baik, sangat hebat. Sekarang kalau kalian sudah paham dengan materi perubahan benda, kita akan melakukan sebuah percobaan untuk membuktikan bahwa suatu benda itu membeku dan mencair. Ya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti beranggotakan 5 anak ya, karena siswanya ada 20. Nah, berikut adalah lembar LKPD-nya. Saya akan membagikan kalian lembar LKPD. Pilih kelompok sendiri-sendiri ya. Setiap kelompok silahkan silakan maju mengambil lembar LKPD ke Bu Fitri. Nah, sudah semuanya? Sudah, Bu. Baik. Sekarang coba semuanya melihat lembar kerjanya masing-masing. Di sana ada materi tentang perubahan wujud benda. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Jangan lupa diberikan nama kelompok. Nama kelompoknya kalian membuat nama kelompok sesuai dengan perubahan wujud benda saja ya. Ada 4, berarti kita menggunakan mencair, membeku, menyublim, dan mengkristal. Ya, di sana coba dilihat. Setiap kelompok perwakilan silahkan mengambil alat dan bahan di meja belakang yang sudah disediakan. Ambil sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sana sudah saya beri nama kelompoknya, alat dan bahannya sesuai alat dan bahan. Dan selanjutnya coba, karena kita akan melakukan percobaan menggunakan korek api, kita harus melakukannya dengan hati-hati ya. Jangan sampai dibuat untuk bermain, karena api yang sifatnya panas juga bisa berbahaya. Nah, lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk LKPD yang sudah saya berikan. Sudah selesai, sudah dibaca? Nah, baik. Sekarang Ibu beri waktu sekitar 20 menit untuk melakukan percobaan ini. Silahkan lakukan percobaan setiap kelompok, saling membantu ya. Jangan ada yang tidak
membantu dalam mengerjakan kelompok. Nah, sudah selesai. Kelompok siapa yang sudah selesai mengerjakan? Coba angkat tangan. Kelompok mana yang sudah selesai? Saya, Bu. Baik. Kelompok mencair. Coba presentasikan hasil kerja kalian. Ya, Bu. Nah, maka Sudah. terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok mencair. Menurut kalian dari kelompok mencair bagaimana pekerjaannya? Apakah sudah tepat? Ya, sudah tepat. Pekerjaan dari kelompok mencair sudah tepat. Betul sekali. Karena semuanya sudah presentasi, silahkan hasil kerja kelompoknya dikumpulkan, Ibu Fitri. Baik, semuanya sudah terkumpul. Anak-anak hebat, Bu Fitri. Masih semangat belajar? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Dari semua pembelajaran yang sudah saya sampaikan, apakah anak-anak ada yang belum memahaminya? Sudah semua ya? Sudah. Pinter. Kalau begitu, saya akan memberikan kalian soal evaluasi ditampilkan di layar ya. Coba kalian lihat. Sebelum itu, saya akan membagikan kalian kertas berisikan barcode kuisis. Nanti setiap pertanyaan harus langsung dijawab melalui barcode. Kemudian Bu Fitri scan dan nilainya yang paling tinggi akan langsung tertera di layar proyektor Bu Fitri. Kalian juga bisa lihat. Baik, bisa dimulai. Saya bagikan dulu kertas barcode-nya. Sudah mendapatkan semua? Sudah, Bu. Sudah, terima kasih kalau seperti itu. Coba kalian simak soal yang pertama. Nah, selesai ya. Nah, sudah selesai. Sekarang kalian bisa lihat siapa yang tadi nilainya paling baik. Berarti dia sudah sangat memahami apa pembelajaran yang sudah Bu Fitri sampaikan. Nah, kalian bisa tahu kan nilainya? Ya, baiklah. Ya, sekarang Bu Fitri minta ya kertas barcode-nya dikumpulkan kembali. Nah, terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang apa saja ya? Perubahan wujud. Ya, betul sekali. Kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Ada mencair, membeku, menyublim, mengkristal ya. Ya, Bu. Ada 6 perubahan wujud benda ya tadi ya. Dan contoh-contohnya. Nah, kira-kira kalian senang tidak belajar hari ini? Senang, Bu. Senang. Baiklah. Kita akan belajar lagi di kemudian hari, di hari esok dengan meneruskan bab yang ketiga yaitu mengenai gaya. Kalian di rumah bisa membaca materi mengenai gaya. Besok kita akan belajar materi tentang gaya. Baiklah, sebelum Bu Fitri tutup pada pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu daerah Suwe Ura Jamu. Kalian bisa kan? Bisa, Bu. Silakan. Yuk dimulai menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Selesai. Nah, setelah ini kalian jangan lupa untuk belajar di rumah dengan giat. Meskipun yang tadinya sudah mendapatkan nilai yang baik, jangan tidak boleh tidak belajar di rumah. Karena
Maka selama kita terus belajar, maka pengetahuan kita juga akan terus bertambah. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Lucy. Hasan. Ya, Bu. Oke. Langsung Bu ya. Saya. Oke, Bu. Oke. Oke. Secara keseluruhan sintaks dari Bu Fitri tadi sepertinya sudah terlewati. Bahasa yang digunakan pun juga sudah baik. Mungkin karena juga bahasa sehari-harinya seperti itu. Bu. Beda kalau saya kan biasanya pakai campuran Jawanya banyak kalau di sekolah. Terus interaksinya pun juga sudah bagus. Cuman Bu Fitri itu kelas berapa Bu? Kelas 5, Bu. Wah, jenengan sabar banget. Saya mau berencana les penjenengan dengan suara yang lemah lembut. Waduh, Bu. Takutnya jenengan terlalu slow gitu kan, soalnya kelas 5 kan juga kelas tinggi tapi ya. Nggih. Jangan anak nanti cenderung ngepeh nih lah bahasa Jawanya. Kalau jenengan terlalu lembut gitu loh maksud saya. Iya, ya. Terus mungkin ditambah juga dengan motivasi-motivasinya di dalam Oh ya Bu, pembelajaran. tadi ice breaking-nya saya lupa. Oke, enggak apa-apa, lupa enggak Oke. apa-apa. Ya, makasih Bu ya. Nggih, terima kasih Bu Nur atas saran dan kritiknya. Oke. Oke, langsung saja dari saya, Bu. Seperti yang Bu Nur tadi, tahapan-tahapannya sudah itu. Terus saya juga berpikir gini ya, Bu. Terlalu kualem ngoten lho nggih. Oh, nggih ya, Bu. Nggih, terlalu kualem. Saya gini, ini ndak nervous apa gimana kok kualem ngoten piyantune. Terus untuk memang tidak ada mengulang pelajaran, Bu, yang di awal itu. Oh iya. Di nggih, RPP-nya enggak ada apa terlupakan apa gitu? ada, seharusnya pembelajaran sebelumnya itu mengenai sifat benda, Nggih. wujud padat, wujud cair, baru yang saya bahas perubahannya. Nggih, terlupa. Berarti terlupa nggih, Bu, ngapunten. Terus untuk selanjutnya satu lagi. Nah, saya juga bingung ini. Kita kalau menempatkan kita itu di siswa menyebut saya atau Bu Guru ngoten. Biasanya saya atau Bu Guru. Tapi Bu Fitri tadi kok kebanyakan saya ngoten, nggih ada Bu Fitri tapi ada yang bilang saya. Lah itu menempatkannya saya atau Bu Guru kalau di depan murid-murid, saya juga masih bingung. Cukup Nggih. itu dulu dari saya, matur suwun. Ngapunten nggih Bu Fitri nggih. Nggih, terima kasih Bu Naning. Bu Fitri tadi ada pertanyaan dari Bu Naning. Sebaiknya saya apa Bu Fitri atau Bu Guru? Seharusnya dari Bu Guru atau Bu Fitri begitu, Bu. Kalau saya kan gimana ya? Lebih ke anak-anak yang lebih dewasa dari SD begitu. Kalau menurut saya sih Bu tadi terbawa suasana karena siswanya adalah teman-teman saya sendiri gitu. Oh, gitu. Tapi biasanya Ibu siswa Ibu memanggil Ibu apa? Bu Fitri. Oh, Bu Fitri. Nama ya. Nggih, Bu. Oh, ya. Kalau saya sih lebih banyak manggil nama saya sendiri memang. Tapi itu juga tergantung ini sih, tergantung kebiasaan ya. Iya, Bu. Tergantung kebiasaan anak-anak juga. Oke. Gimana tadi Bu Fitri? Masukan dari teman-teman bisa diterima? Nggih, diterima, sangat bisa diterima, Bu, karena itu juga membangun saya. Bu Fitri memang sehariannya lembut gitu toh? Iya, seperti ini, Bu. Sampai sama siswa saya kan kelas 5, jadi saya anggap Bu Fitri teman kalian, tapi saat belajar kalian juga harus tetap sungguh-sungguh begitu, Bu. Kalau saya. Yes. Ini kelas 5 PBL Bu Fitri? Nggih, PBL. Coba saya diingatkan kembali masalahnya apa? Perubahan wujud benda.
permasalahan yang Ibu angkat di sintaks 1. Orientasi masalah. Oh, ini tadi mengenai video perubahan wujud si Cika dan Tara yang masukkan apa itu teh ke dalam kulkas. Gitu. Oke. Nanti ada ini kelompok ya, ada apa namanya? Praktek kelompok Iya. ya. Iya, prakteknya berupa kelompok. Ada Tapi berapa kelompok? kalau kelas saya kan 20-an, Bu. Secara asli nanti mungkin ada 4 kelompok. Oke. Ada 4 kelompok, setiap kelompok memiliki tugas berbeda ya untuk mengamati perubahan yang berbeda. Nah, ini tadi saya buat sama, tetapi hanya membuat percobaan pembuktian untuk membeku dan mencair saja, Bu. Tapi 4 percobaan itu. Oh iya, untuk membekunya pakai apa? Lilin. Membeku Lilin. Lilin. Ya, lilin di itu. Kalau mencairnya? Mencairnya ya pakai tetap memanfaatkan lilin, nanti ada sendok, di atas sendoknya itu ada kayak mentega, dipanaskan nanti kan mencair begitu. Sebenarnya kalau pakai lilin saja sudah bisa itu, Bu Fitri. Jadi saat panas itu kan lilinnya mencair ya. Nah, Iya. terus setelah beberapa lama nanti dia akan membeku kembali. Iya, itu ini saya ambil 4 percobaan, Bu. Jadi ada yang lilin tadi, terus sama mentega tadi yang dipanaskan. Nanti kalau menteganya sudah dingin kan dia juga mengeras lagi, Bu. Oh iya. Gitu. Oke. Berarti ini berhubungan dengan api ya? Ada api. Makanya di LKPD saya tadi memperhatikan baik-baik bahwa jangan sampai bermain korek api gitu, Bu. Ya, betul. Jadi keamanan anak-anak harus lebih utama, apapun materi percobaannya, minta tolong di awal benar-benar dipahamkan bahwa kita belajar menggunakan api, dan api ini kalau tidak dikelola dengan baik akan sangat berbahaya. Ya. Iya, Bu. Ini tadi percobaannya di kelas apa di Enggak, belum ada lab ya. Di ini dengan sudah ada lab IPA-nya, laboratoriumnya. Belum, Bu. Di sekolah saya belum ada sama sekali kalau SD lab IPA-nya. Jadi di kelas gitu. Sama yang kemarin saya juga melakukan percobaan tentang penjernihan air itu juga mereka di kelas, Bu. Oke. Itu saja, hati-hati anak-anak selalu di awal selalu diingatkan itu. Nggih, Bu. Nggih. Oke, Prof. Terima kasih Bu Lestari. Ya, ada Prof Wahyu, monggo.